Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Gospot eksklusif Terika Janji benar-benar memporak-porandakan hati pemirsa. Apalagi usai Dion bertemu empat mata dengan Davina. Meski terkesan acuh, namun perkataan Dion jelas membuat Davina gelisah. Apalagi ia sampai berhayal amarah Sena membuncah saat di penjara. Karena kedoknya sebagai intel polisi dibongkar Davina. Menariknya, usai menjadi pemersatu Sena Davina muncul editan AI, Dion langsung dihadiahi kenaikan pangkat. Saya ini polisi baik, Davina. Kalau gitu saya biarin kamu mati, Davina. Nggak usah lagi ditambah dengan memikirkan harus menaikkan pangkat Dion. Karena ini Dion adalah sudah bintara tertinggi untuk saat ini. Tapi kalau mau dijadikan perwira ya nggak masalah gitu. Sahabat-sahabatnya ini harus tetap memiliki pemikiran visi yang sama untuk mendapatkan menangkap Dipa Andika tanpa harus mendapat serangan-serangan batin ataupun serangan-serangan perasaan hati dari wanita-wanita yang berusaha mengecoh mereka dari misi utamanya. Davina dihantui prasangka. Ia sampai membayangkan Novan ayahnya ditangkap Sena dan rekan-rekannya karena diduga memasukkan barang terlarang ke City Me. Rasa penasaran itu akhirnya membuat Davina memberanikan diri menanyakan langsung kepada Novan dan Mayang. Namun, pertanyaan polos Davina justru membuat Novan terkejut dan panik. Kepanikan Novan semakin menjadi. Ia bahkan langsung menuding Davina diam-diam pernah bertemu dengan Veronica, ibunda almarhum Rian. Benarkah pertemuan itu menjadi awal terbongkarnya rahasia besar yang selama ini disembunyikan Novan? Bapak Novan, kami tangkap karena ada tuduhan ke Bapak Novan kalau Bapak Novan melakukan penyelundupan obat terlarang dalam kemasan Citimi. Tidak, ini fitnah. Ini fitnah keji yang ditujukan ke saya. Saya tidak pernah melakukan hal nista seperti itu. Kalau mau marah-marah di kantor nanti. Kami hanya diperintah. Reza, Dion, bawa. Saya tidak bersalah, Pak. Saya tidak bersalah, Pak. Papa sama Mama nggak pernah melakukan sesuatu yang melanggar hukum, kan? Papa tenang dulu ya. Papa jangan panik ya. Gimana, Ma? Gimana aku bisa tenang? Davina tiba-tiba aja nanya kayak gitu, Ma. Gimana aku bisa? Jangan-jangan Veronica sempat bicara sama Davina, Ma. Veronica? Ibunya Rian? Sewaktu aku sama Davina habis jenguk Sena di rumah sakit, kita ketemu sama Veronica. Jangan-jangan setelah itu Veronica ngajak Davina buat ketemuan sama dia. Dan Davina cerita kalau aku marah besar ke Rian karena Rian selingkuh dari Davina, Ma. Gimana kalau aku ketemu Sena dan gue polisi? Silakan dibayangkan gimana marahnya, gimana stresnya, gimana parnonya, dan kehilangan kendali diri pasti kan. Kalau teman-teman ingat pas Mama Viro, aku langsung lose control kayak gitu. Mudah-mudahan Papa Novan kuat menghadapi kenyataan ini ya guys. Belum selesai dengan penyelidikan ihwal Dipa yang memberi stroberi di minuman Davina, Sena kembali dihadapkan pada dilema baru. Sang komandan memintanya bekerja sama dengan Davina setelah penyamarannya resmi terbongkar. Masalahnya Davina masih diliputi amarah dan memilih menghindari Sena. Akankah Sena berhasil menemui Davina dan mendapatkan kembali kepercayaannya? Kamu temui Davina, waktu kamu sangat singkat. Siap, laksanakan. Dion, Reza, kalian bantu Sena. Kegagalan Sena, kegagalan tim kalian. Paham? Siap, Dap. Sementara itu, chemistry Arya Saloka dan Asya Asunko terus mencuri perhatian penonton. Akting keduanya sukses membuat banyak penggemar terbawa perasaan. Bahkan Arya mendapat undangan spesial ke Kudus, Jawa Tengah untuk menghadiri perayaan ulang tahun anak dari salah satu penggemar setianya. Jam berapa dari Jam 6, setengah 7. Setengah 7 pesawatnya. Kayaknya pesawat kita setengah 8 deh. Nggak aman. Cuman kayaknya nggak setengah 8 apa setengah 8 udah sampai.
Nah, pesawatnya jam berapa sih? Setengah 7. Ayo buruan. Bukan hanya kalangan ibu-ibu, drama emosional Sena dan Davina juga berhasil membuat para bapak ikut keranjingan menonton Trika Janji. Berawal dari sekedar iseng, banyak yang akhirnya ketagihan mengikuti setiap episodenya. Demam Trika Janji bahkan disebut-sebut ikut melanda Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama sang istri Anissa Pohan yang ikut terbawa kisah Sena dan Davina. Dengan hormat kepada Bapak AHY dan Ibu, kalau bisa main-main lah ke lokasi. Sinetron Trika Janji memang sudah mengikat penonton setianya di setiap episode. Apalagi saat aksi menegangkan Om Novan ditangkap oleh Sena dan kawan-kawan. Secara eksklusif, tim Gospot mengabadikan momen ketika Sri, Aulia, dan Wati histeris saat tim Sena menangkap Novan. Aduh, itu oh my god, aku dong, mau dong, itu Sena, aku dong, gendong dong. Jadi tuh Davina lagi menghayal gimana kalau Om Novan ketangkep, terus kalau Sena dihukum. Seru banget. Gospot eksklusif juga mengupas sisi lain Virnie Ismail. Di balik perannya sebagai dosen dalam sinetron Trika Janji, Virnie ternyata sedang menempuh pendidikan S3 Ilmu Komunikasi. Usai meraih gelar magister, ia bahkan sempat mendapat tawaran menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi. Namun kesempatan itu ia lepas karena ingin fokus menyelesaikan program doktoralnya. Akhirnya saya daftar swasta Universitas di Maranatha Psikologi. Keterima, lulus S1. S2-nya kemarin Komunikasi Ilmu Politik. Sekarang S3-nya Komunikasi juga. Udah ditawarin sih jadi dosen sesuai peran Veronica. Tapi saya pengen S3 dulu, pengen doktor. Saya pikir nggak jadi dokter, tapi jadi doktor. Karena buat saya semakin bertambah usia, saya ingin nilai value dalam diri saya itu menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Meski begitu, kecintaannya pada dunia pendidikan tetap terlihat. Virnie pernah menjadi tenaga pengajar tamu di sebuah sekolah dasar, membuktikan bahwa semangat berbagi ilmunya tak pernah padam. Aku nanya, gimana sih kita bisa tahu kalau kita tuh udah mencintai diri sendiri? Kita akan jadi the best version of yourself tadi. Kalau kita sudah mencintai diri kita sendiri. Taunya dari mana? Ya udah, kita udah jadi versi terbaik diri kita. Tapi hidup itu ada kerikil, ada batu karang, ada hujan, ada badai. Tapi orang yang sudah mencintai dirinya sendiri, menghadapi itu semua itu hanya menjadi bagian dari perjalanan saya. Saya memang sering jadi narasumber untuk mental health, toxic friend, pembicara di sekolah-sekolah untuk ngasih konseling gitu. Nah, pada saat saya menyampaikan, semua orang tuh udah mengira saya itu dosen. Di Trika Janji ini pun banyak yang DM, dikiranya saya dosen beneran. Dan, ya, alhamdulillah berarti mumpuni, amin gitu.